Tapi itu beneran atau apa settingan sih bro? Beneran bang. Beneran itu? Beneran. Yakin lo? Yakin. Jadi lu bakal tawuran sama dia apa enggak? Sama gengnya dia apa enggak nih? Kalau tawuran enggak Kalau sih. diajak? Enggak. Kenapa enggak? Saya merasa kayak, Gara-gara lu takut masuk penjara? waduh. Berarti saya bersalah banget sih. Berarti lu bersalah banget? Bersalah banget. Kan akhirnya lu balik lagi sekarang berantem. Iya sih benar. Cuma kan kita lebih kayak sparring apa olahraga kan. Oh berarti katanya dendam. Iya itu maksudnya kan itu di olahraga kan di ring itu. Masih nggak ngerti gue. Kenapa nggak lu coba obrolin aja sama Katak? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gue tanya sama lu. Pengen buktiin aja. Kan buktiin aja. Oh dendam. Dan dia pun sama kan. Anda dendam. Yes, dibilang dendam sih. Dendam berarti sama Katak. Kok tadi agak beda-beda ya tadi ya lu yang lu. What's up guys? Welcome back to Axel's Podcast. Gue kali ini sama salah satu bintang tamu yang lagi viral sekarang ini karena temen gue Katak. Lu pengen ribut lo ya? Iya. Lu pengen berdua. Bokir Sasmita, musuh buyutan Katak Buzzer yang saat ini kembali saling lu. Aduh. Jadi gimana bro? Lu apa sih pemicu awal yang akhirnya membuat lu sama Katak ini jadi saling emosi, saling pengen ribut? Itu apa? Apa penyebabnya bro? Bisa sampai ada boxing match atau lu pengen ribut? Mulainya dari mana? Mulainya ya pas kali ya saya kan dulu masih berteman Instagram ya. Dan saya sering ngeliat kan SG-nya. IG-nya Katak. Tapi lu dulu temenan? Temen dulu musuhan. Akhirnya kita berteman tuh. Setelah mikir ngapain musuhan lagi. Dan akhirnya kita berteman dan terjadi lagi nih. Lu musuhan tuh karena apa dulu? Mungkin beda sekolah. Gara-gara beda sekolah doang? Beda sekolah, beda geng. Beda geng? Oh, jadi awalnya gara-gara itu? Mungkin karena kan sekolahan saya. Yang jelas. Sekolahan saya kan sama sekolahan Bijer itu kan beda. Musuh bebuyutan. Dan kenapa bisa musuhan? kalau dari dulu itu Udah kultur. Udah tradisi. Karena saya juga ngikutin kan. Dari pas masuk sekolah ributnya dari di awal tuh sama Bijer. Nah, sekarang posisi lu sekarang sama Katak tuh gimana? Damai atau gimana? Jujur aja kita ngomong, jujur aja nih. Jujur aja, lu damai. Saya takut diserang, Bang. Enggak, udah. Gak usah takut diserang. Gue kan Katak pas ke podcast gue dia benar-benar jujur kan. Lu nonton belum? Belum. Nah, lu nonton aja. Si Katak tuh benar-benar jujur apa adanya soal lu. Ya, lu kok di posisi ini sekarang lu benar-benar damai atau enggak? Kalau sekarang ya. Lu yang dari dalam hati lu sekarang lu tuh sebenarnya damai apa masih ada rasa dendam sedikit gitu? Waktu itu saya dapat kabar juga dan dia katanya nggak mau damai kan untuk sekarang nih, untuk sekarang ini. Ya udah saya ikutin dan dia berpikir kalau damai itu untuk apa? Ya udah saya ikutin. Akhirnya. Kapan yang ngomong gitu? Kayaknya waktu itu saya dapat kabar di konten dia deh. Kapan? Di konten dia nggak lama. Tapi dia bilang di podcast gue bahwa dia itu sebenarnya kalau pengen damai aja katanya. Podcast gue. Enggak. Dia nggak mau damai. Dia nggak mau damai. Dia nggak mau damai. Ya udah saya ikutin aja. Dan lu sekarang siap berantem sama dia? Siap. Lu siap? Siap. Karena kan katanya dia ngikutin alurnya. Saya juga mau nih ngikutin alurnya. Karena takutnya kalau saya main serang-serang aja nih malah panjang lagi. Mendingan ya seperti sebenarnya sih yang Katak sempet cerita ya. Kalau dia tuh sebenarnya kesal karena lu nyindir dia di sosmed dan lu masih pengen gitu ribut tawuran sama dia, tuh bener gak sih? Kalau tawuran mungkin enggak. Atau enggak? Iya tawuran ya. Kita ngomong tawuran. Ya, oke. Nah, mungkin waktu itu saya konten di suatu tim dia atau konten dia. Dan itu pun saya kesel kenapa dia egois dan emosi di situ. Padahal di situ kan bukan tempat dia juga kerja. Saya nggak terima karena apa yang dilakuin? Dia banting ini nih kursi. Kenapa? Dia mungkin kayak merasa tersindir. Sebab ada saya tuh sebabnya gimana? Apa? Ya ada sebabnya. Karena sebabnya saya melihat dia itu kayak mancing saya buat mengingat kejadian tersebut.
dengan konten dia itu yang dimasukin di YouTube-nya tragedi di tahun 2018. Menurut lo dia nyari masalah sama lo pada saat itu? Yang lo rasain? Mungkin. Tapi itu beneran atau apa settingan sih bro? Beneran Bang. Beneran itu? Beneran. Yakin lo? Yakin. Oke. Gara-gara masalah ini lu berdua kan kembali viral ya. Banyak netizen yang komen kalau lu tuh sebenarnya cari sensasi buat naikin nama lu tuh, bener apa enggak? Enggak sih. Kalau emang misalkan ya nyari sensasi buat apa dari sekarang, enggak dari dulu aja. Ya kan? Dari dulu kalau kita nyari sensasi dari dulu aja. Pas dia lagi naik-naiknya, kita musuhan, kita senggol-senggol. Tapi kan ini sekarang dia ada sebab dan akibat. Kenapa saya selalu bilang saya emosi kayak gitu? Pasti dia duluan yang melakukannya. Dia melakukannya ya saya nggak terima karena waktu itu sebelumnya terjadinya dia ngepost video tersebut itu saya udah podcast dia duluan. Post tuh ngomong apa? Enggak sih, dia itu ngepostnya cuma nggak ada nggak ada korbannya. Cuman apa yang dia membuat cuma lo di situ kesel? emang tragedi itu emang pas banget kejadian ada saya. Oh. Dan itu pun saya bilang sama kawan-kawan kalau bisa video-video kayak gitu tuh dihapus. Kenapa? Kenapa nggak lu coba kayak? Kenapa lu pengen dihapus? Karena itu udah kan ya bisa Bang lihat lah gimana perasaan keluarganya. Perasaan keluarganya. Iya. Ketika melihat video itu, meskipun nggak terlihat itu si korbannya ya. Tapi lu udah pernah coba ngomong langsung sama geng Katak? Belum. Atau ke Katak? Belum sih. Belum. Kenapa belum? Ya seenggaknya dia itu lebih berpikir gitu. Buat apa di post lagi? Kalau emang pengen perang perang aja, saya bilang kayak gitu. Tapi saya merasa kayak di situ saya salah emang. Saya yakin saya salah. Tapi kenapa lu lebih milih nyindir untuk di sosmed? Kenapa? Aduh, kalau nyindir sih hanya itu ya. Cuma emang yang pas nih yang saya jelasin juga yang waktu itu saya bikin konten tutorial 1 PS150. Itu tuh sebenarnya itu tragedi saya. Emang berantemnya tuh sama kubu dia. Dan itu pun beredar viral dah tuh. 1 PS150. Dan Katak itu dari kubu Katak dia Katak maju sendirian katanya dan saya 150-nya ikut maju. Padahal di situ tuh sebenarnya ada dari tim saya maju, dari tim dia pun maju. Emang mungkin orang-orang tuh melihatnya itu Katak doang yang maju kayak gitu. Dan kenapa saya bikin konten tutorial 1 PS150 itu? Ya emang kejadian saya, tragedi saya. Kalau emang bukan tragedi saya di situ, kenapa harus dia itu kan? Kenapa harus dimasalahin? Kalau nggak ada saya tuh, baru dimasalahin. Tapi masalah kalian ini berdampak gak sih ke pasukan-pasukan kalian? Dampak pasti. Dampak. Jadi lu bakal tawuran sama dia apa enggak? Sama gengnya dia apa enggak nih? Kalau tawuran enggak. Kalau diajak enggak. Kenapa enggak? Saya merasa kayak gara-gara lu takut masuk penjara. Satu kerugiannya itu sih. Orang tua juga lebih mikir. Karena saya juga salah sih menurut saya juga salah saya ngomong perang lagi. Karena itu melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang daripada orang-orang yang terluka. Saya emang nggak mikirin diri saya gimana. Yang penting teman-teman saya udah jadinya 1v1 aja. Katanya lu sempat ada isu mau tawuran antara pasukan lu dan pasukannya Katak. Seandainya itu terjadi, lu gimana? Waduh. Berarti saya bersalah banget sih. Berarti lu bersalah banget? Bersalah banget. Kalau emang sampai terjadi ya. Ya mudah-mudahan sih enggak, kan udah jelas. Jadinya itu kita ributnya 1v1. Dan waktu itu pun saya bisa jelasin gak Bang? Lu kan lu bakal ribut sama dia kan, boxing match. Tapi lu sebenarnya pengen banget gak sih damai sama dia? Pengen gak lu damai sama dia? Tadi lu ngomong sama gue tadi katanya lu masih ada rasa dendam sedikit. Ya mungkin kita buktiin aja dulu. Buktiin aja dulu karena ini udah udah kemangatan sih. Menurut saya sudah kemangatan. Masih dendam pada intinya. Dendam mungkin, tapi kita secara sehat aja. Secara sehat. Gimana cara dendam secara sehat? Jelasin. Kita baku tumbuk, baku hantam di atas ring. Oh, itu secara sehat seperti itu. Oke, menang kalah itu wajar. Namanya pertandingan kan.
Beberapa waktu lalu pernah rame video lu nyamperin ke Atak bawa pasukan. Itu emang udah niat buat nyerang apa gimana? Lu sebenarnya tuh pengen jelasin deh bro. Lu bawa pasukan. Oke, jadi waktu itu emang posisi itu malam Jumat kalau nggak salah. Itu malam Jumat, lagi konten juga saya di YouTube saya. Dengar kabar katanya dia itu lagi nongkrong nih, bertiga. Dia bertiga, saya berempat lah, saya berempat. Dan itu ada kabar katanya nih lagi dia ada di sini nih. Ya udah dong, sekalian aja nih pembuktian gimana sih kalau di luar sama di kandang. Waktu itu kan saya dibentak-bentak di kandang dia, saya ngalah tuh, saya lebih baik saya cabut. Dan pas itu saya balikin lagi, saya kamerain, baru dah tuh dia diam aja dan dia bilang ngalur aja kayak gimana. Untungnya bukan bawa kawan, sebenarnya itu tuh beruntung ada kawan saya yang misahin. Kalau nggak ada mungkin ya kita udah berantem di situ. Oke, penyebab awalnya ada permusuhan di antara pasukan kalian tuh apa sih? Sampai dulu ada pertumpahan darah, kalau gue bisa bilang. Awal mulanya di mana selain sekolah ini? Gak mungkin gara-gara di antara sekolah tradisi itu bisa ada darah-darahan. Kalau menurut gue mungkin aja, tapi di luar itu apa yang membuat lu bisa ada darah berdarah, dibacok, di ini, di itu segala macem. Menurut gue itu nggak manusiawi. Apa penyebabnya? Ini di STM atau di luar? Mau dimanapun itu, lu kan. Karena kalau di STM tuh jarang ketemu dia. Paling di luar nggak sering sih, cuma pernah ketemu dia. Ya cuma emang dulu tuh gimana ya? Adik-adikan saya itu banyak. Teman-teman lah, teman-teman geng kayak gitu kan dulu. Pada zaman itu kan berkumpulnya tuh geng-gengan, bikin geng-gengan, tongkrongan sini, tongkrongan situ. Mungkin dari tongkrongan itu berantem sama kubu dia PKB. Kubu dia dari PKB, ya udah tuh di akhirnya ada kabar katanya teman saya kena. Ya udah, saya ngebalikin. Lu bangga pernah tawuran dulu. Pernah dari tawuran itu kebanggaan apa sih yang kalian kejar? Sebenarnya gue nggak ngerti. Enggak sih, bangga sih enggak. Terus kenapa dilakuin? Mungkin ya karena lingkungan juga, temen dan musuh juga lu sendiri itu adalah diri lu sendiri. Kenapa lu nyalahin lingkungan? Benar. Kenapa lu nyalahin lingkungan? Ya karena gimana ya bang? Kalau kita diem aja, dia semakin menjadi-jadi. Saya lebih baik ikut dah. Saya pengen tahu gimana sih di lapangan kayak gitu. Pengen ngerasain lah. Ibarat kata mau ngerasain lah. Dari kalau berantem itu kan emang dari SD ya. Saya dari SD tuh udah mulai berantem, belajar berantem. Kesimpulannya adalah egois. Apa yang lu belain dari tawuran? Temen. Kenapa? Gimana ya kalau teman ya? Saya ngerasain kalau saya sakit kayak gimana, teman juga adalah yang respect. Itu waktu sekolah saya ngerasain banget. Saya kena luka, saya sakit. Menurut gue tuh bodoh karena ya dulu emang iya sih, bener sih bodoh itu. Cuma kan pemikiran anak kecil itu kan gimana ya bang? Umur berapa lu dulu? Dulu pas STM nggak gimana ya? Belum kenal diri saya. Pas STM tuh belum kenal diri saya. Berapa ya? 18 kayaknya. 18 atau 19 deh. Berarti buat lu tawuran itu sama aja dengan solidaritas. Solidaritas bukan di tawuran sih. Terus di perkumpulan itu. Dia punya duit berapa dulu tuh, ngerasain banget pas ngumpul kayak gitu, kita nggak punya duit. Dulu lu kerjanya apaan sih bro? Selain lu cari duit tuh gimana sih? Cari duit pas sekolah. Iya. Pas sekolah itu gue itu bikin baju. Lu bikin baju kayak sablonan, baju Sasmita kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya masih jalan? Kalau sekarang sih udah jarang sih. Udah jarang. Selain itu apa? Pas sekolah itu cuma itu sih. Paling kayak uang kas kayak gitu. Kita ngumpulin dari sorry gini. Katak pernah ngomong ke gua dulu dia dagang narkoba dan lain-lain. Lu berarti selama ini hal yang paling buruk yang lu pernah lakuin itu tawuran. Lu cari duit
cuman di baju itu. Di baju itu. Oh, Namanya berarti lu nggak di dunia gelap ini. enggak. Oh, Pernah nyoba tapi pernah nyoba? tapi enggak begitu canduan kayak gitu. Ya lu buka-bukaan aja, Katak aja ngomong ke gue dia bandar. Serius. Lu serius apa enggak? Serius? Enggak. Yang gue tahu Pamulang itu zona merah loh. Enggak. Zona merah loh itu Pamulang. Kan enggak semua. Bukan gue ngejek warga Pamulang apa bagaimana ya. Paham. Tapi setelah gue ngomong sama Katak dan lain-lain di podcast gue, itu teritori yang sangat berbahaya loh. Supir gue anaknya tinggal di Pamulang. Supir gue dulu adalah bandar di Pamulang, di pasar, di preman pasar Pamulang situ. Dan dia sekarang memerangi narkoba karena dia dulu bandar. Sampai sekarang dia bilang Pamulang itu zona merah. Berarti lu ngomong sama gue sekarang selain di tawuran itu lu nggak pernah yang nyentuh yang namanya narkoba dan lain-lain? Nggak pernah. Oke. Berarti sebandel-bandel lu tahu tawuran doang. Berantem. Iya. Namanya mabok paling. Mabok kayak, sering lu mabok? Enggak. Cuma kayak kumpul doang. Waktu itu sih, waktu masih belum kenal diri kita. Sekarang kesibukan hari-hari lu apa? Kesibukan sehari-hari bikin konten. Saya sih pengen bikin lu punya baju. YouTube? Punya. Bikin konten, bikin kayak baju juga dari kumpul-kumpul kayak gitu. Nyari apa ya namanya? Ngumpulin uang kas juga kan. Apa yang membuat lu stop tawuran dan sekarang menjadi konten kreator? Orang tua. Karena gimana ya, pahitnya orang tua itu kayak pas di sekolah itu ya, saya itu belum nggak tahu terima kasih menurut saya pas sekolah. Karena orang tua sana sini minjem duit buat bayar SPP tapi kelakuan saya bejat itu. Makanya saya lebih mikir pas sudah lulus, anjir ngapain gue kayak gini lagi. Itu akhirnya tuh. Dan kebetulan pas waktu itu nih Bang, dan Katak mau damai itu. Tapi ya dengan kembalinya lu berurusan dengan Katak ya, bukannya itu malah ngerusak lu usaha lu untuk berubah jadi lebih baik. Kan akhirnya lu balik lagi sekarang berantem. Iya sih benar. Cuma kan kita lebih kayak sparring apa olahraga kan. Oh berarti katanya dendam. Iya itu maksudnya kan itu di olahraga kan di ring itu. Masih nggak ngerti gue. Di ring itu kan. Maksudnya. Tapi itu bukan malah ngerusak nama lu lagi ya bro. Banyak Bang di luar sana kan yang kita buktiin. Lu terima konsekuensi ya? Siap terima. Meskipun orang menghujat, membuli, kalau udah di atas ring udah beda. Emang nggak bisa diobrolin baik-baik? Atau enggak salah satu dari lu atau enggak lu deh? Lu jadi orang yang lebih besar, lebih bigger person gitu. Emang harus dengan cara boxing, harus dengan cara berantem. Kenapa nggak lu coba obrolin aja sama Katak? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gue tanya sama lu. Pengen buktiin aja. Aja. Oh dendam. Dan dia pun sama. Anda dendam. Lu dendam berarti. Yes, dibilang dendam sih. Dendam berarti sama Katak. Dendam. Lu buktiin aja di ring ntar. Yes. Gua akan nonton kok. Siap. Jadi solusi dari permasalahan kalian itu adalah di ring. Di ring. Oke. Fix di Paham ring. gue. Jadi balik lagi dengan bertumpah darah tapi dengan cara yang sehat gitu ya. Yes. Yang lu maksud tadi. Okay. Fair enough, you know. Dengan olahraga yang cukup dikenal sebagai olahraga internasional ya. Olahraga semua orang pengen boxing. Gue juga boxing, gue juga. Oke, misalnya lu di dalam pertandingan itu ada yang namanya kalah atau menang. Dan seandainya lu kalah ataupun menang, lu yakin nggak akan ada dendam dan bisa berdamai lagi dengan Katak? Kalau kita ngomongin kalah ya, kalah aja dulu ya. Kok ngomongin kalah dulu deh? Iya, kalah dulu deh. Kalau kalah kan kita mungkin kalau kalah lu masih dendam apa enggak? Gimana? Jujur, Katak tadi buka-bukaan di podcast lu nonton abis ini, buka-bukaan di podcast gua ngikutin dia aja. Nggak bisa lu ikutin dia. Kalau lu ikutin dia berarti lu bukan jadi diri lu sendiri. Lu harus jadi diri lu sendiri di podcast ini. Karena gue di satu sisi, gue di sini netral ini gue. Gue ngundang lu di sini, gue pengen klarifikasi ke mereka juga nih setelah Katak ngomong apa ya kan. Jadi lu jadi diri lu sendiri, coba lu jadi diri lu sendiri. Kalau misalnya lu kalah, lu masih dendam gak sama Katak? Enggak.
Yakin lo? Yakin gue, karena gue mungkin gimana ya, emang itu udah gue buktiin dengan semaksimal mungkin. Ya mungkin luka-luka teman-teman gue yang dia lukain. Kalau menang Enggak juga. Oke. Ya udah kita lihat aja abis itu kalau lo masih mau. Kalau lo kalah tiba-tiba gue pengen ronde, gue Kalau ngebal mungkin iya. Rematch. Kalau kali ya rematch ada sih. Berarti lo bohong di sini. Lo masih nggak dendam berarti. Ngebal bang. Kalau gue jadi lo sih, gue kalah, gue dendam. Iya. Gue dendam. Gue akan rematch. Gue dendam. Gue biril aja deh. Dendam gue. Gue kalau kalah di boxing match ditonton semua orang, gue lawan balik. Gue lawan lagi sampai gue menang. Pasti rematch mah iya sih. Dan gue dendam. Berarti lu nggak dendam? Gue takut dibully bang. Gue takut dibully. Normal. Kalau gue ngomong nih, gue bakal ada di boxing match juga ya. Kalau gue kalah, gue akan dendam. Okay. Tapi dendam urusan Pribadi. bukan urusan pribadi. Gue dendam gara-gara gue kalah nih. Gue harus tunjukin ke orang-orang yang udah lihat gue tuh kalah nih. Gue dendam pada diri gue sendiri dan gue akan buktiin kalau semua gue kalau menang. Gue bakal dendam sama orang tersebut. Kalau misalnya orang tersebut sebelum itu berantem treat gue respectfully, tetap gue akan kalahin dia secara, dan gue akan dendam sama dia tapi gue tetap akan respect dia gitu. Itu bisa, tetap aja gue bakal dendam aja intinya. Kalau gue kalah. Yes, gue juga gitu. Jadi lu bakal dendam apa enggak? Rematch, gue pasti rematch kalau gue kalah. Berarti lu bakal dendam apa enggak? Kalau lu Dendam. kalah, dendam dong. Dendam. Pasti dong. Tapi diri gue sendiri. Manusia dong. Dendam pasti bro. Jadi udah sejauh apa persiapan lu buat ngadepin katak? Mungkin 50% sih. 50%? 50%. Shit. All I wanna say is good luck bro. Gue di situ akan ngedukung lu berdua ya. Ya bang. Selama proses latihan, proses apa yang paling berat atau ekstrim yang lu jalanin? Boxing is not easy man. Lu harus makan sehat, tidur cukup, jaga mental. Sehari sebelum lu berantem di boxing ring lu harus tidur cukup, nutrisi lu harus bagus. Lu kalau gue kasih lo kalau lu menang ya, lu harus benar-benar be profesional bro. Gitu. Lu harus, kalau lu mau menang nih, seberapa berat proses yang lu jalanin? Berat sih. Berat. Boxing itu berat sih. Apa yang berat? Gimana ya latihannya? Latihannya. Pertama kan emang kita jarang olahraga. Lu jarang olahraga? Jarang olahraga. Pas pertama sakit banget perut. Badan pada sakit, mual-mual gitu sih. Wah pas besoknya kayaknya wah kapok kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi, ini harus gue buktiin bang. Seberapa confident, seberapa yakin lu bisa menang dari katak? Jujur aja. Aduh. Ntar gue dibilang sombong lagi. Gak ada lu bilang sombong, ini kita ngomong real-realan aja. Orang kalau ntar kalau lu kalah tensin, kalau lu ngerti gak sih maksud gue, lu real-realan aja sekarang. Lu nggak bisa orang bodo amat orang ngomong apa. Lu kan diri lu sendiri, lu feel confident man. Gue nggak pernah dengerin orang sih. 80%. 80%. Yes. Good. Kemana 20%-nya? Hah? Kemana 20%-nya? 20%-nya? Iya. Mungkin itu proses pelatihan dia kali. Gue harus hargain itu. Fair. Tapi sejauh ini lu kenal Katak itu sosok yang seperti apa? Baik sih, orangnya tuh baik dia. Terus kenapa lu pengen, gue gak ngerti deh. Kenapa Enggak, gue udah muak bang. Lu udah muak? Udah muak, baik itu pasti muak itu kan pasti ada sebabnya. Muak apa nguak? Muak, gue pengen Apa yang buat lu muak? Gayanya. Kenapa gayanya? Karena waktu itu emang gue belum ribut tangan itu belum pernah sama dia. Lu pengen buktiin? Gue pengen buktiin, makanya gue pengen banget. Udah ini 1v1, jangan ada yang ikut campur. Mungkin banyak orang teman-teman gue yang pengen ikut masalah ini. Cuma gue bilang jangan, karena ini menimbulkan perpecahan kalau emang teman-teman gue ikut.
Tapi dari lu sendiri, pengen gak sih lu damai sama Katak? Lo jawab jujur sih kalau menurut gue ya, ini karena beliau sudah pernah di podcast gue dan jawabannya ya lu lihat aja sendiri. Lu pengen gak damai sama Katak? Damai. Pengen sih damai. Pengen damai. Pengen. Alasannya? Karena katanya lu udah muak. Gimana ya bang? Kalau ngomongin damai ya. Dan muak itu kan pasti ada penyebabnya. Kalau kita harus setelah tinju ini, misalkan gua masih kesel, pasti dendam pasti ada kalau gua kalah ya. Kita bakal berlanjut. Tapi untuk mendamai untuk diri gua sendiri, gua harus damai dengan diri gua sendiri. Gua mungkin nggak akan terima. Fair. Gua nggak akan terima kalau emang dia masih bahas-bahas atau dia masih itulah. Tergantung dia. Kalau lu punya kesempatan untuk berdamai dengan Katak, bro, apa kalimat pertama yang lu pengen sampein? Gue gak bisa jawab bang. Harus bisa bro, harus bisa jawab. Harus kalau gue bisa damai. Apa yang lu pengen sampein ke dia gitu, kalimat? It's easy question menurut gue. Karena berdamai itu adalah niat baik. Benar. Niat baik. Kalau emang gue bisa berdamai sama dia, di mata publik, orang tua dan segala macam hal itu adalah niat baik. Karena lu berdamai dengan diri lu sendiri, orang lain bisa lihat lu adalah orang yang baik. Gue pengen dia tuh lebih menghargai orang-orang di sekitar dia, yang bantu dia. Ya gitu. Itu kalimat gue. Yang kalau gue pengen damai. Sorry lagi, gimana lagi? Gimana ya? Dia harus bisa menghargai. Kalimat lu apa? Dia harus bisa menghargai orang-orang. Lu harus bisa menghargai. Dia harus bisa menghargai. Lu ngomong ke dia nih sekarang. Yes. Lu harus bisa menghargai. Iya. Lu harus bisa menghargai teman-teman lu. Oke. Yang bantu lu, yang sampai saat ini. Tapi lu ngebantu dia emang? Enggak sih, gue nggak ngomong gue bantu dia bang ya. Gue nggak ngomong. Ngebantu lu apa gimana? Enggak, gue nggak ngomong ituan. Maksudnya lu kan ini. Lu nggak mau minta maaf duluan? Enggak sih. Enggak. Gue biarin dah, gue dikatain bocil dah. Lu nggak mau minta maaf duluan? Last question bro ya. Kalah di pertandingan melawan Katak, tapi bisa berdamai, atau menang tapi akhirnya situasi semakin memanas? Lu pilih yang mana? Gue lebih baik ngalah sih. Ngalah? Gue ngalah. Kok tadi agak beda-beda ya tadi ya yang lu sebenarnya bang, gue itu di sini gimana ya? Lu tadi sebelumnya ngomong lu nggak mau minta maaf dulu. Yes, bener, itu bener. Tapi cuma sekarang di sini lu ngomong seperti ini. Lu kalau ada di posisi gue bang, mungkin lu nggak akan terima dengan percakapan di sana. Oh ya. Fair tapi ya. Kalau menurut gue good luck ya. Yes. Di sini gue bisa lihat lu ada very humble person lah. Gue lumayan amazed sih di podcast ini karena lu bisa jujur orang jujur pasti lu bakal maju deh kalau lu jujur. Kalau lu berdamai dengan diri lu sendiri, lu akan bisa maju. I respect you a lot bro. Ya, thank you so much bro ya for coming to my podcast bro. Good luck on your boxing match. Thank you bang. Gue akan di situ, gue akan dukung lu. Gue akan dukung Katak juga. Pokoknya all the best for you. Make sure lu give 110%, lebih dari 100% di saat pertandingan itu. Pokoknya all the best. Good luck, sukses. Thank you bang. Yes, sukses selalu. Thank you so much for watching Axel's podcast. Don't forget to like, subscribe, and comment.